Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Audiasyam dengan NIM J1A121177. Perkenalkan, nama saya Rinda Andari dengan NIM J1A121184. Perkenalkan, nama saya Sestika Munawardina dengan NIM J1A121195. Perkenalkan, nama saya Sun Junior Marno dengan NIM J1A121207. Perkenalkan, nama saya Trimurti. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan definisi lingkungan secara umum terlebih dahulu. Jadi, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan juga dipandang sebagai tempat beradanya manusia untuk melakukan segala aktivitas kesehariannya. Manusia dan lingkungan selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Nah, keberadaan lingkungan juga memiliki nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya yaitu berupa lingkungan mampu menyediakan kebutuhan manusia yang berupa sumber daya alam. Nah, namun di balik itu semua terdapat juga nilai negatif berupa permasalahan lingkungan yang dampaknya secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan manusia itu sendiri. Salah satu masalah lingkungan hidup yang dihadapi pada saat ini adalah masalah sampah. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keragaman karakteristik sampah. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi, serta peningkatan usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, di mana berbicara mengenai sampah. Menurut Saraswati tahun 2001, sampah didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi barang dari sumber daya alam. Di samping menghasilkan barang yang akan dikonsumsi, manusia menghasilkan pula bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia itu sendiri. Bahan buangan ini dikenal dengan istilah waste atau limbah, yang dalam wujudnya berbentuk padat, cair, dan gas. Para ahli kesehatan lingkungan juga telah memberikan bahasa atau pengertian yang lebih mendalam mengenai sampah, di mana sampah merupakan sesuatu yang tidak dipakai atau tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, yang termasuk di dalamnya kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis, karena human waste tidak termasuk di dalamnya. Nah, karena banyaknya aktivitas manusia menyebabkan pula banyak sekali sampah yang ada. Karena itu, haruslah terdapat upaya untuk mengatasi sampah yang ada ini. Di dalam dunia persampahan, dikenal beberapa metode dalam pengelolaan akhir sampah. Yang pertama yaitu ada metode sistem open dumping. Di mana sistem open dumping ini merupakan sistem pembuangan sampah yang tertua dan paling sederhana yang sering dipakai di negara-negara berkembang. Metode ini pada prinsipnya hanya membuang sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada penutupan. Metode penumpukan ini menimbulkan banyak sekali masalah pencemaran, di antaranya bau, kotoran, pencemaran air, dan sumber penyakit karena dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pembuangan akhir sampah di tempat pembuangan akhir yang sering digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 metode, yaitu sistem controlled landfill, sistem landfill, dan metode sanitary landfill. Oke, pertama yaitu sistem controlled landfill. Apa sih sistem controlled landfill itu? Baik, sistem controlled landfill yaitu sistem pengolahan sampah
yang merupakan kombinasi antara sistem open dumping dan sistem sanitary landfill. Namun, dalam metode controlled landfill ini, penerapannya lebih mendekati ke metode sanitary landfill. Selanjutnya mengenai sistem landfill. Sistem landfill yaitu sistem pembuangan dan pemusnahan sampah. Dengan sistem landfill ini merupakan sistem yang paling sesuai untuk digunakan di daerah perkotaan. Karena kenapa? Karena di mana jumlah dan fluktuasi sampah di daerah perkotaan cukup besar. Sistem landfill adalah menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah atau di dalam tanah, kemudian menimbunnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode sanitary landfill, yaitu metode yang merupakan salah satu metode terkontrol dalam pembuangan limbah padat. Prinsip metode ini adalah membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang berlegok, memadatkannya tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Selanjutnya, sistem sanitary landfill ini merupakan suatu cara pembuangan atau pemusnahan sampah yang dilakukan dengan meratakan, memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah setiap akhir hari operasi, sehingga setelah operasi berakhir tidak terlihat adanya timbunan sampah dan akan meniadakan kekurangan yang ada pada sistem open dumping yang ditingkatkan. Oke, mungkin itu saja, tapi dari beberapa metode pembuangan akhir sampah di tempat pembuangan akhir yang telah saya jelaskan tadi, di samping banyaknya manfaat dan metode-metode tersebut karena mengurangi sampah yang ada, ternyata metode tersebut juga masih memiliki kekurangan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satunya yaitu air lindih. Selanjutnya mengenai air lindih akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai air lindi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan air lindi? Jadi, air lindi atau biasa juga disebut dengan air luruhan sampah merupakan tirisan cairan sampah hasil ekstraksi bahan terlarut maupun tersuspensi. Nah, pada umumnya air lindi terdiri atas senyawa-senyawa kimia hasil dekomposisi sampah dan juga air yang masuk dalam timbunan sampah. Nah, air tersebut bisa berasal dari air hujan maupun saluran hujan. Selanjutnya, air hujan itu akan masuk dan juga meresap ke dalam tumpukan sampah yang tentunya dapat membawa zat-zat berbahaya. Nah, tentunya air lindi ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Mengapa? Karena air lindi mengandung mikroba patogen yang dimana mikroba patogen dapat menyebabkan seperti misalkan diare atau bahkan sampai muntah-muntah. Selain itu, air lindi juga mengandung logam berat dan juga pencemar lainnya. Nah, selain itu, unsur pencemar yang masuk ke badan air yang berasal dari air lindi tentunya dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air tersebut. Selanjutnya, air limbah yang dibiarkan akan memiliki atau mempunyai efek samping yang dapat merugikan manusia. Karena hal tersebut dapat membahayakan dan juga dapat membawa penyakit bagi manusia. Selain itu, dapat juga menimbulkan kerugian dari segi ekonomi. Mengapa? Karena dapat menimbulkan kerusakan dari benda, tanaman maupun peternakan dan juga merusak ekosistem. Selain itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Mengapa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pertumbuhannya tanaman tentunya akan menyerap air dan juga unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian, apabila unsur-unsur logam atau kandungan unsur-unsur logam yang terlarut dalam air dan kemudian diserap oleh akar tanaman, tentunya hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Sehingga faktor-faktor penghambat seperti bahan beracun terlarut tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga dapat mengganggu keanekaragaman tanaman. Baik, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh air lindi terhadap kesehatan masyarakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesehatan masyarakat. Jadi, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Jadi, status kesehatan ini menurut Bloom ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor perilaku, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor keturunan. Jadi di sini saya akan berfokus pada faktor lingkungan. Pada umumnya, satu faktor lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan masalah kesehatan bagi diri sendiri atau tiap manusia jika tidak dikelola benar adalah pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah ini melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan, pemindahan, pengelolaan, dan pembuangan di TPA atau tempat pembuangan akhir, di mana adanya materi pencemar yang berpotensi
mencemarkan lingkungan, yaitu air lindi atau leachate. Jadi air lindi adalah air yang berasal dari turunan sampah yang jika dalam pengelolaannya tidak baik akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan. Air yang tercemar oleh organisme patogen seperti bakteri atau virus dapat langsung mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Menurut Susanto, dari tahun 2004, air lindi dari TPA dapat mempengaruhi kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan biota perairan karena dalam air lindi terdapat berbagai senyawa kimia, organik maupun organik, serta sejumlah bakteri patogen. Selain itu juga mengandung amoniak, timbal, dan mikroba parasit seperti kutu air yang dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit manusia. Berdasarkan dari survei awal yang dilakukan oleh Yasmin dan Muklis 2013, pengaruh pencemaran lindi sampah TPA air dingin di Kota Padang terhadap kualitas air sumur penduduk sekitar dari hasil pengamatan in situ secara organoleptik terhadap sampel air sumur, warna dan baunya tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena rembesan dari kolam air lindi sampai TPA air dingin ini. Karena senyawanya dapat menghasilkan bau busuk atau anyir berupa dan senyawa-senyawa yang tidak sehat, yaitu senyawa amonia, H2S, dan metana. Berdasarkan peraturan Kemenkes RI nomor 492 tahun 2010 tentang syarat air minum layak konsumsi itu harusnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Air yang terkontaminasi oleh bakteri seperti mikroba atau patogen itu dapat menyebabkan diare, kolera, disentri, tipus, hepatitis, dan polio bagi masyarakat.